Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-Qur'ana litibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jemaah, pemirsa, hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Ramadan tahun ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang suci, suci hati, suci diri, sehingga di bulan yang penuh kesucian ini kelak kita lahir menjadi orang-orang yang suci. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang saya muliakan, salah satu momentum penting di bulan Ramadan ini adalah bahwa Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan memberikan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu dan sekaligus memberikan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sama kita tahu bahwa Al-Quran bagi umat Islam adalah kitab suci sebagai pedoman hidup, sebagai aturan dalam kehidupan kita. Dan karena itu Quran adalah merupakan tuntunan bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini banyak di antara kita yang menjadikan Al-Quran untuk dijadikan sebagai amalan melalui membaca atau melakukan tilawatul Quran, bertadarus Al-Quran. Dari segi amaliyah ini penting. Tetapi sebagai seorang muslim, saya mengajak kepada seluruh pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Quran memang kalau kita baca, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Quran tentu harus kita jadikan sebagai pedoman, sebagai tuntunan bagi kita. Karena di dalam Al-Quran kita akan banyak menemukan petunjuk-petunjuk Allah, baik dalam bentuk larangan-larangannya maupun perintah-perintahnya. Bahkan Al-Quran memberikan banyak informasi, baik tentang kehidupan umat-umat terdahulu dan juga berkaitan dengan ilmu, pengetahuan, begitu juga berkaitan dengan moral dan sebagainya. Oleh karena itu momentum Ramadan bagi kita seharusnya kita manfaatkan untuk melakukan kajian-kajian Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai kitab suci yang terbuka. Quran adalah kitab yang bisa dibaca oleh siapapun. Bahkan Quran memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan koreksi kalau memang manusia mau melakukan koreksi. Karena itu Quran adalah kitab terbuka. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menantang orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran. Alangkah ruginya kita selaku umat Islam yang masih memiliki kitab suci yang mengandung kemukjizatan itu. Oleh karena itulah kesempatan di bulan Ramadan ini kita banyak melakukan kajian-kajian terhadap kandungan Al-Quranul Karim. Karena informasi dalam Al-Quran itu adalah informasi-informasi yang bisa memberikan pelajaran kepada kita, baik itu berkaitan dengan sejarah maupun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh, Al-Quran banyak bercerita tentang sejarah Fir'aun. Bagaimana Fir'aun, seorang raja yang zalim, yang kemudian dengan kesombongannya
Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Akhirnya dengan kesombongannya itu, yang kemudian dia mendapatkan azab Allah, ditenggelamkan di Laut Merah. Bagaimana juga Qorun, kesombongannya dengan harta kekayaannya, lantas kemudian Allah melenyapkan dia dan harta kekayaannya itu. Semua peristiwa-peristiwa sejarah itu diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, agar kita mendapatkan pembelajaran dari Al-Quran itu, dari sejarah-sejarah yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam surah Yusuf Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah mereka di masa-masa yang lalu banyak pembelajaran, banyak iktibar yang bisa kita ambil bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Oleh karena itu, kaum muslimin, para pemirsa, hadirin yang saya muliakan, mari kita jadikan Quran sebagai sumber dari ilmu pengetahuan, sumber informasi, sumber kekuatan bagi kita dalam rangka untuk mendalami ilmu pengetahuan. As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi fi yaumil qiyamah. Puasa dan Quran itu adalah dua amalan yang akan menyelamatkan atau memberikan pertolongan kepada hamba-hamba Allah nanti pada hari kiamat. Jadi di samping Quran itu sebagai petunjuk bagi kita untuk mendapatkan berbagai pengetahuan, informasi sebagai pedoman, tapi Quran juga memberikan kebaikan pahala bagi kita yang mau mengamalkannya. Bahkan nanti di yaumul akhir, orang-orang yang banyak membaca Quran, mempelajari Al-Quran ini, termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Karena seperti kata Rasul tadi, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi fi yaumil qiyamah. Puasa dan Quran adalah dua yang akan memberikan pertolongan hamba Allah nanti di yaumul akhir. Terkait dengan Quran ini, tentu kita jangan sampai menganggap bahwa Quran itu hanya sekedar kitab bacaan saja. Tapi sesungguhnya Quran itu adalah kitab yang sangat kompleks, karena Quran itu memberikan petunjuk kepada kita. Dan selama kita berpegang kepada Al-Quran dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam segenap aspek kehidupan kita, insya Allah kehidupan kita senantiasa di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kepada kita semua para pemirsa, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini, apalagi momentum nuzul Quran, agar kita kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan hidup dunia wal akhirah, karena kita berpedoman, berpegang pada Al-Quran. Demikian para pemirsa, hadirin yang saya muliakan, insya Allah setelah Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita kelak mendapatkan keselamatan hidup dunia wal akhirah. Demikian saja. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.